Ya, oke. Halo, ketemu lagi kita. Oke. Eh, Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Amin, amin ya. Oke. Baik. Nah, pada video ini akan dibahas tentang PHK berikut batal demi hukum tanpa harus ke pengadilan. Oke. Oke, sekali lagi ya, judulnya itu bunyinya PHK berikut batal demi hukum tanpa harus ke pengadilan. Maksudnya adalah PHK ini dilarang dilakukan. Jadi kalau karena dilarang dilakukan, apabila dilakukan maka PHK-nya batal demi hukum. Nah, itu tidak harus dibatalkan di pengadilan. Oke. Ya, seperti itu. Maksudnya begitu ya. Oke, baik. Ya. Eh, Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Tentang Cipta Kerja ya, ada diatur tentang PHK yang dibolehkan dilakukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan membolehkan. Dan itu ada 15 macam. Dari huruf A, B, C, D sampai huruf O. 15 macam ya. PHK itu boleh dilakukan oleh pengusaha. Ya, itu tercantum dalam pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oke. Namun di sisi lain, ya, pada pasal 153, ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja mengatur tentang PHK yang dilarang dilakukan oleh pengusaha. Dan kalau PHK itu tetap dilakukan karena nekat atau nggak tahu misalnya begitu, ya maka PHK itu batal demi hukum. Nah, itu. Ini akan dibahas di dalam video ini ya. Oke. Permasalahannya adalah bagaimana kalau PHK yang dilakukan oleh pengusaha itu termasuk yang dilarang dilakukan, tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pekerja tidak tahu. Jadi nurut saja dilakukan PHK kepadanya. Nah, bagaimana ini gitu kan? Bisa saja kan si pekerja itu nurut saja gitu ya. Oke. Karena tidak tahu sebetulnya bahwa PHK itu dilarang oleh undang-undang. Oke, baik. Ya. Nah, berikut tampil di screen ya, eh, tertulis di situ PHK berikut batal demi hukum. Tanpa harus ke pengadilan. Oke, jadi otomatis batal demi hukum begitu ya. Oke, oke. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun tidak sempurna, tidak ada yang sempurna lah. Yang sempurna yang punya dunia, punya alam semesta ini, ya baik Allah ya. Oke. Meskipun tidak sempurna, patut diacungi jempol karena undang-undang tersebut sangat lengkap mengatur tentang hal atau masalah atau ketentuan mengenai ketenagakerjaan. Oke. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan tidak sempurna, ya, tidak sempurna ya, karena ada 11 putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa harus ada revisi tentang makna atau arti ya pada bagian tertentu di Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke. Itu saja ya yang membuatnya tidak sempurna. Oke. Kelengkapan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 terbukti bahwa di antara beberapa aturan tentang PHK ada juga diatur PHK yang dilarang dilakukan. Dan bila itu dilanggar, maka PHK tersebut batal demi hukum. Ini akan dibahas dalam video ini. Permasalahannya adalah bagaimana kalau PHK yang dilakukan oleh pengusaha itu termasuk PHK yang dilarang dilakukan, tetapi dilakukan juga oleh pengusaha dan pekerja tidak tahu bahwa PHK tersebut sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Ini bagaimana itu? Ini yang akan dilarang dalam video ini ya. Baik, oke, siap ya. Oke, baik ya. Em, ada hubungan kerja, ada hubungan kerja. Tentu saja ada juga pemutusan hubungan kerja. Ada juga skorsing dalam hubungan kerja. Demikianlah dinamika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oke. Pemutusan hubungan kerja juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Ya. PHK, satu ya. PHK yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, misalnya ya,
perusahaan bisa melakukan PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian. Itu diatur itu. Itu diatur di pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Atau perusahaan melakukan efisiensi. Nah, ya, ada 15 macam ya PHK yang dibolehkan oleh undang-undang. Oke. Yang kedua, ada juga PHK yang diatur sendiri oleh perusahaan. Mungkin diatur dalam perjanjian kerja, atau diatur dalam peraturan perusahaan, atau diatur dalam PKB, perjanjian kerja bersama. Kalau sudah diatur di situ, sifatnya mengikat. Ya, oke. Itu perusahaan bebas mengatur PHK apa saja yang ada di situ ya, yang akan dilaksanakan. Oke ya. Misalnya, contohnya ya, PHK karena kinerja dinilai buruk atau rendah. Jadi kinerjanya buruk. Nah, sudah dibina dan sebagainya, dibimbing masih belum baik, lalu di PHK. Nah, kalau itu dicantumkan dalam uh, perjanjian kerja PP atau PKP dan dilaksanakan boleh, karena ada dasar hukumnya. Oke ya. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian misalnya ada juga PHK karena pekerja tidak PHK karena pekerja melakukan penjualan melakukan penjualan berdagang di situ misalnya ya, berdagang di perusahaan misalnya ya, atau melakukan perjudian, apapun lah, apapun yang ditulis di situ, yang dinyatakan di situ itu adalah di perjanjian kerja dalam peraturan perusahaan atau PKB yang akan di situ termasuk satu pelanggaran dapat di PHK, maka perusahaan dapat mem-PHK berdasarkan pada apa yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Intinya begitu ya. Baik. Okay. Nah, yang ketiga, golongan ketiga ya adalah PHK yang otomatis. Otomatis PHK atau dengan sendirinya lah. Nah, misalnya PHK karena PKWT habis waktunya, ya PHK kan otomatis, itu PHK demi hukum seperti itu. Atau PHK karena mencapai usia pensiun. Dan tentu juga kalau PHK karena meninggal dunia. Itu otomatis begitu ya. Oke, baik. Ya. Kemudian yang akan dibahas dalam video ini adalah PHK yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut melarang PHK dilakukan karena alasan tertentu. Ya, oke. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka PHK yang dilakukan batal demi hukum. Otomatis batal. Pekerja berhak untuk bekerja kembali konsekuensinya. Jadi seperti tidak pernah terjadi PHK. Itu. Masalahnya adalah ini. Masalahnya adalah apakah pekerja pasti mengetahui bahwa PHK yang dilakukan perusahaan itu sebetulnya adalah PHK yang dilarang dilakukan, tapi lalai dilanggar oleh perusahaan. Lalai dilanggar oleh perusahaan. PHK-nya menjadi tidak batal demi hukum. Bagaimana nih, gitu kan? Sudah dilaksanakan dan pekerjaannya nurut saja kok. Nah, tetapi ya di sini. Tapi beberapa tahun kemudian, apakah 5 tahun kemudian ya, setelah PHK atau 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, terserah ya gitu ya. Pekerja atau keluarganya atau keluarga pekerja itu tahu bahwa PHK yang dulu dilakukan itu batal, seharusnya tidak dapat dilakukan. Nah, bagaimana ini? Sudah terlanjur di PHK, tapi kemudian masa yang akan datang, mungkin saudaranya, mungkin anaknya tahu, oh, itu bapak saya itu di PHK itu sebenarnya dilakukan. Nah, bagaimana? Nah, ini akan dibahas dalam video ini. Berikut pembahasannya ya. Oke, baik. Ya. Nah, oke. Pada screen tampil ya. Tampil pasal 153 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya, ayat 1 ya. Saya baca ya. Oke. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh dengan alasan huruf A ya, berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter dan seterusnya ya. Saya akan baca sebelah kanan saja ya. Oke, Anda silakan kalau mau baca sebelah kiri gitu ya. Oke. Pada huruf A, berhalangan masuk kerja karena sakit tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Nah itu. Nah, jadi untuk mem-PHK
kalau sakit terus-menerus itu harus lewat 12 bulan. 12 bulan pas saja belum boleh. Harus lewat dari 12 bulan. Dan pekerja itu sakit terus-menerus. Ya, oke. Sakit terus-menerus. Pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud terus-menerus? Apakah sama sekali tidak bekerja begitu? Hanya tidur saja, hanya katakanlah matanya terbuka dan senyum dan makan dan katakanlah urusan toilet begitu. Apakah cuma begitu? Nah, ini tidak jelas. Kalau demikian halnya, ya cukup jelas. Tapi bagaimana kalau si pekerja itu sering sakit? Nah ini masalah terminologi ya, antara sakit terus menerus dan sering sakit. Nah, kalau di sini ditulis terus menerus, otomatis ya seperti tadi yang saya katakan, berarti ini harus dimaknai bahwa si pekerja ini memang tidak pernah masuk kerja, sama sekali tidak bisa masuk kerja karena alasan apapun ya, karena kesehatan begitu, dan itu pun harus baru setelah melewati 12 bulan baru boleh di PHK. Itu di ayat 1 huruf A. Pada yang B cukup jelas ya, berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Nah, jelas lah ya, tugas negara kok gitu kan. Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Nah, yang diperintahkan agamanya ini kalau dalam Islam ya eh, haji. Nah, haji ya. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidaklah gitu. Jadi misalnya ke Yerusalem dan sebagainya untuk rekan-rekan yang beragama Kristen itu kan tidak diperintahkan. Tidak termasuk di sini ya itu ya. Oke, baik. Oke. Oke, jadi tidak boleh orang naik haji itu di PHK. Tapi ya yang normal dong. Kalau naik haji itu katakanlah 3 bulan menghilang begitu, itu ya tidak waras, itu tidak normal yang seperti itu ya. Itu masalah lain ceritanya nanti. Ini dengan kata lain dengan waktu yang normal ya. Baik, ya, oke, cukup jelas. Oke, kita lanjut. Oke. Pada eh, slide di screen ya. Oke. Di sini adalah pasal 153 ayat 1 huruf D. Jadi dilarang pekerja dilarang di PHK karena alasan kamu menikah ya. Nggak bisa dong. Waktu interview kan kita ngomong-ngomong dan sebagainya. Nah, jangan menikah dulu ya. Paling nggak di sini 3-4 tahun lah baru menikah ya. Dan Anda mengaku setuju, ya kan? Nah, itu tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk mem-PHK. Ya, bagaimanapun menikah itu adalah hak asasi manusia. Oke ya. Bahkan kalau bagaimana? Kalau sekarang kalau diperjanjikan, nah ya, misalnya bahwa uh, akan tidak menikah selama 2 tahun, itu beda. Itu beda kalau diperjanjikan. Suatu contoh dalam ikatan ikatan dinas misalnya ya, pramugari itu kan ada ikatan dinas. Kalau itu diperjanjikan tidak apa-apa karena dia setuju ya. Jadi bukan bukan dilarang tapi ditunda menikahnya. Beda loh ya. Ya, ditunda menikahnya. Kalau dilarang lain. Nah, oke, di sini tipis, hukum memang tipis-tipis seperti ini. Oke ya. Baik. Kemudian juga dilarang saya melihat tengah kanan ya, saya menjelaskan sebelah kanan ya. Oke. Huruf D penjelasan saya adalah menikah adalah hak asasi manusia. Pekerja yang tadinya berstatus single belum menikah lalu berstatus menikah tidak akan berakibat pekerja tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ya tidak terhambat kan menikah kan ya. Oke. Pekerja menikah tetap akan dapat berprestasi dalam pekerjaan. Jadi kenapa di PHK gitu kan. Oke. Kemudian huruf E penjelasannya adalah hamil melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya adalah kodrat hak asasi pekerja wanita. Pekerja wanita berhak tetap dan terus bekerja di perusahaan. Oke. Nah, yang F ya, penjelasan saya adalah pertalian darah, perikatan perkawinan. Oke. Bisa ada risiko memang, ya kan? Kalau bapaknya ada di perusahaan itu, anaknya ada juga misalnya, atau pamannya, omnya di situ, ponakannya di situ, pertalian darah gitu kan. Atau perikatan perkawinan, suami istri ada di perusahaan itu bersama-sama, sama-sama satu departemen lagi.
departemennya sama gitu ya. Nah, oke. Memang bisa ada risiko tentang rahasia. Mau tidak mau rahasianya tidak bisa dipegang kalau seperti itu ya. Oke, baik. Solusinya, sepasang suami istri dipisahkan di departemen lain ya. Oke. Misalnya suaminya itu di bagian human capital, misalnya istrinya katakanlah di bagian audit misalnya. Nah, bisa seperti itu ya. Pokoknya di bagian lain lah. Oke. Jadi tidak dalam satu seksi atau satu departemen atau mungkin satu divisi. Nah, tapi satu perusahaan ya tetap seperti itu. Jadi ada jalan keluar lah ya. Oke. Tapi intinya adalah eh, pertalian darah maupun hubungan pernikahan, perkawinan itu tidak boleh di PHK. Karena sebelumnya pada Undang-Undang 1323 ini termasuk yang boleh di PHK. Jadi kalau sudah diatur tidak ada perkawinan tapi masih ada perkawinan uh, itu boleh di PHK. Ini aturan yang lalu yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Dan ini kan diperbaiki ya, diatur seperti ini dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang sekarang ini. Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Pada screen sudah tampil huruf G di situ ya. Huruf G. G adalah mendirikan menjadi anggota-anggota serikat pekerja ya. Oke. Penjelasan saya di sebelah kanan adalah G. Hak pekerja adalah hak pekerja untuk mendirikan menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Nah, saya bacakan di sini bagian menimbang. Jadi dalam format suatu undang-undang itu selalu di awal sekali ya, setelah di bawah gambar Garuda itu ya, ada menimbang. Nah, inilah alasan pemerintah mengeluarkan undang-undang itu. Pada menimbang disebutkan ya, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara. Itu huruf A-nya begitu. Cukup jelas ya. Oke. Huruf B. Bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, nah ini, yang B ini yang menyasar kepada tentang pembentukan atau mendirikan serikat pekerja di perusahaan. Huruf B, bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja garis miring buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja garis miring serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Itulah ya janji atau apa ikrar dari negara tentang bagaimana serikat bekerja di perusahaan. Oke, cukup jelas ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah ayat 1 huruf H dan I. Ya, oke. Komentar saya sebelah kanan ya penjelasan huruf H. Seorang pekerja, ya, satu contoh ya, seorang pekerja budiman namanya, mengadukan atasannya, ya, atasannya dia di perusahaan kepada yang berwajib. Karena atasan tersebut mengarahkan stafnya agar laporan keuangan perusahaan untuk pajak tahunan itu direkayasa sedemikian rupa sehingga jumlah penghasilan perusahaan yang dilaporkan hanya 60% dari penghasilan yang sesungguhnya. Ini kan pemalsuan pajak, laporan pajak ya. Oke. Nah, atasan tersebut ditangkap yang berwajib, ya, ya, dilaporkan oleh tadi si apa Budiman itu. Budiman dari bagian lain di perusahaan, ya, tapi dia tahu melaporkan perbuatan atasan tersebut. Perbuatan Budiman diketahui oleh pimpinan perusahaan dan Budiman tidak dapat di PHK, dilarang di PHK. Nah, ini contohnya lah, ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang huruf I, ya, itu kan SARA ya, agama, aliran politik, suku, warna kulit, dan sebagainya. Tentang SARA memang saya kira cukup jelas, tidak dapat dipakai sebagai alasan karena kamu agamanya beda dengan agama saya. Tidak ada seperti itu ya. Baik, dilarang ya, PHK karena alasan SARA. Suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Baik. Oke. Kemudian berikutnya
pada screen ya, itu huruf J. Huruf J ya. Oke. Ayat 1 huruf J. Penjelasan saya di sebelah kanan. Seorang pekerja misalnya, ini masalah pekerja yang cacat akibat kecelakaan kerja dan sebagainya ya. Oke. Penjelasan saya sebelah kanan adalah seorang pekerja misalnya terjatuh dari ketinggian di suatu kapal. Dia bekerja di kapal ya. Itu kan tiang kapal kan tinggi-tinggi gitu ya. Pekerja sedang memperbaiki kabel aliran listrik. Lalu pekerja masuk rumah sakit untuk perawatan. Karena sakitnya itu ya. Syukur ya tidak meninggal dunia ya. Sakit ya. Tapi tidak dapat bekerja. Menurut keterangan dokter ada syaraf yang terganggu dan memerlukan waktu yang lama untuk sembuh. Nah, di sini perlindungannya. Perusahaan tidak dapat melakukan PHK kepada pekerja karena kesalahan kerja sampai ada pernyataan medis dari dokter tentang kondisi pekerja apa masih bisa bekerja atau tidak. Nah, misalnya sakitnya itu adalah katakanlah 1,5 tahun misalnya ya, 1 tahun lebih misalnya. Nah, ini tergantung pada dokter. Kalau dokter masih mengatakan masih akan dilihat dulu, belum belum bisa di PHK. Tapi kalau kemudian dokter saya mengatakan, wah ya ini memang memang permanen ini, tidak dapat disembuhkan. Itu baru dapat di PHK. Demikianlah perlindungan undang-undang terhadap kasus yang tadi saya bacakan ya. Itu adalah huruf C. E. Nah, sudah semuanya. Jadi hanya 10 saja. Jadi ada 10 macam ya, A, B, C, D, E, F, G, sampai J. Ada 10 macam PHK yang tidak boleh dilaksanakan. Dilarang dilaksanakan. Dan kalau dilarang dilaksanakan, makanya PHK-nya batal demi hukum dan pekerja berhak harus bekerja kembali. Nah, sekarang saya berikan studi kasus ya, studi kasus. Oke, tertulis ya, ya tertulis jadi tampil di screen ya, studi kasus. Jadi Anda bisa membaca ya. Oke, oke. Studi kasus gugatan perdata perkara masa lalu ya, berdasarkan ketentuan daluarsa tuntutan 30 tahun. Nah, ini ada apa? Saya perkenalkan suatu hukum ya. Ini adalah hukum perdata ini ya, tentang hukum perdata. Oke. Pak Amir Budiman seorang supervisor produksi pada PT ABC. Pada usia 51, sekitar 51 tahun, Pak Amir ya, Amir Budiman, Pak Amir ini sering sakit. Dan menurut dokter, sakit Pak Amir bersifat komplikasi. Sehingga Pak Amir pada usia 51 tahun tersebut sering jatuh sakit, sering tidak masuk bekerja. Padahal peran Pak Amir dalam produksi di perusahaan cukup penting karena dia membawahi sekitar 25 operator dalam pabrik tempat dia bekerja. Intinya Pak Amir sakit-sakitan lah, sudah sekitar 8 sampai 9 bulan sakit-sakitan itu. Karena kondisinya demikian, maka perusahaan lalu membuat keputusan untuk melakukan PHK kepada Pak Amir dengan alasan sakit-sakitan. Padahal baru 8 sampai 9 bulan ya. Tapi perusahaan, udahlah, sekarang aja udah ngapain, payah juga. Kita kira-kira begitu kan. Apa boleh buat? Pak Amir merasa tidak ada, Pak Amir waktu itu merasa tidak dapat menolak PHK tersebut. Pak Amir tidak tahu bahwa sakit-sakitan itu harus tunggu sampai lewat 12 bulan. Ya. Pak Amir di PHK oleh PT ABC pada tahun 2005. Nurut saja dia Pak Amir. Oke. Nah ini masalahnya. Ini kan. Saat ini, katakanlah sekarang tahun 2024, katakanlah ya, anak Pak Amir yang pertama, sebutlah namanya Irfan Gunawan, dia seorang sarjana hukum. Dan kebetulan, bukan kebetulan lah, dan dia sebagai advokat. Advokat itu kan tahu banyak tentang hukum ya, di suatu kantor hukum. Nah, ketika melihat dokumen bapaknya, wah, ini bapak nggak benar ini nggak bisa di PHK. Sakitnya kan belum 1 tahun gitu kan. Nah, mengetahui kasus yang dialami bapaknya yang di PHK dengan cara tidak benar, Irfan Gunawan siap untuk ajukan gugatan di PHI bila PT ABC tidak merasa bersalah atas kasus yang dulu bahwa telah melakukan PHK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum 12 bulan kok sudah di PHK. Sakit-sakitnya kan gitu. Oke. Nah, angka 4 di sini secara hukum si Irfan Gunawan kan advokat tahu tahu banyak tentang hukum ya. Secara hukum memang dimungkinkan bahwa Irfan melakukan gugatan atas kasus masa lalu
karena kejadian PHK itu baru 19 tahun yang lalu. Ya, 19 adalah 19 tahun yang lalu Pak Amir itu di PHK. Nah, sekarang kan tahun 2024. Nah, PHK pada Pak Amir pada tahun 2005. Ya, oke. Nah, ini kita gunakan ketentuan dalam KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1967 menyebutkan bahwa daluarsa tuntutan perdata itu adalah 30 tahun. Artinya bahwa kejadian Pak Amir Budiman di PHK itu belum 30 tahun. Jadi masih bisa diajukan gugatan. Tapi kalau sudah lewat 30 tahun, maka sudah daluarsa. Artinya apa yang salah dulu tidak dapat digugat lagi. Nah, di sini adalah satu norma hukum. Saya perkenalkan di sini tentang daluarsa tuntutan perdata itu dibatasi 30 tahun dan itu diatur dalam pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Baik, nah supaya tidak lupa dan jelas lagi, saya ulangi lagi, saya tampilkan di sini bahwa tadi yang kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 153 Ayat 1 ya, pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pada huruf A sampai dengan huruf C. Tadi sudah dibahas pada ayat 2. PHK yang dilakukan dengan alasan yang disebutkan pada huruf A sampai dengan huruf C batal demi hukum titik ya, pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja buruh yang bersangkutan. Dan kalau melanggar ya apa itu PHK-nya batal demi hukum ya. Tadi sudah ya. Oke, baik. Dan kalau melanggar pekerja harus bekerja kembali. Pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja. Selama itu dinyatakan batal demi hukum. Baik. Oke. Nah, sampai di sini ya, semoga bermanfaat ya. Oke, seperti biasa saya ingatkan, anjurkan, silakan bagikan video ini pada teman-teman dan kalau Anda bekerja di kantor, berikan pada atasan dan teman-teman dan mungkin pada anak buah Anda di kantor atau teman-teman yang lain supaya ilmu ini tersebarkan, berbagi. Oke, berbagi pengetahuan baik-baik saja. Baik, sampai di sini ya. Ketemu lagi di video berikutnya yang tidak kalah hebohnya. Oke, oke, salam sehat dan salam sukses selalu. Sampai di sini ya. Ya, oke, ya.